Situasi sulit banyak kali membawa kesedihan dan rasa duka di dalam hati kita. Tak apa-apa untuk menangis karena kita manusia biasa. Hari ini kita akan membaca dan menggumuli bersama firman Tuhan dari Hakim-Hakim 11 ayat 38. Mari saudara-saudara kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, tolonglah kami memahami maksud dan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami rindu menjadi orang-orang yang melakukan firman-Mu dan bukan hanya mendengar saja. Kami rindu di dalam kesaksian kami di tengah dunia, di mana kami Engkau utus. Kami memuliakan Engkau dengan melakukan firman-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama-Mu yang kudus, ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya kepadamu. Amin. Mari kita membaca Hakim-Hakim 11 ayat 38. Jawab Yefta, "Pergilah," dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada momen-momen di mana hati kita demikian hancur. Ada momen-momen di mana hati kita dipenuhi dengan duka cita karena berbagai hal yang harus kita alami. Hal itu terjadi pada anak perempuan Yefta. Nasar ayahnya yang harus ditepati, dan kerinduannya untuk menjadi anak yang berbakti tentu saja tidak menghilangkan fakta bahwa anak perempuan Yefta ini adalah seorang gadis, manusia biasa, yang punya impian, yang punya cita-cita, yang punya kerinduan untuk hidup di masa muda dan masa depannya. Kenyataan bahwa nasar ayahnya di hadapan Tuhan harus dilakukan membawa kesedihan mendalam di dalam hati anak perempuan Yefta. Dia meminta waktu 2 bulan untuk bersama-sama dengan teman-temannya untuk menangisi kegadisannya di pegunungan. Saudara-saudara, hari-hari ini isu kesehatan mental bukanlah isu yang ringan. Saat kita melihat ke sekeliling kita, bahkan melihat diri kita sendiri, isu itu begitu relevan dan terhubung dengan hidup orang-orang di sekitar kita dan diri kita sendiri. Sebagai anak Tuhan yang adalah manusia biasa, saat pergumulan datang, tak apa-apa untuk menangis. Saat situasi terjadi di luar kuasa kita untuk mengubahnya, tak apa-apa untuk bersedih. Kita mendapati bahwa anak perempuan Yefta melakukannya. Dan ada orang-orang yang dihadirkan Tuhan, teman-temannya, untuk mendampingi anak perempuan Yefta di dalam menggumuli masa-masa sulit yang dia hadapi. Hari-hari ini kita mungkin menghadapi masa-masa sulit. Mungkin kita terus berdoa dengan tekun, sampai di titik di mana tak ada cukup kata lagi untuk kita ucapkan di dalam doa dan hanya air mata yang mengalir. Tak apa-apa untuk menangis. Tuhan mengerti apa yang kita alami. Dan Tuhan terbuka pada setiap curahan hati kita di hadapannya. Dan Tuhan pun dapat menghadirkan orang-orang yang akan mendampingi kita di masa-masa sulit ini. Kiranya iman kita terus bertumbuh di dalam kesadaran ini, bahwa penyertaan Tuhan pada kita semakin terasa jauh lebih dalam ketika kita ada di dalam pergumulan. Tuhan akan menolong kita melewati masa-masa sulit yang kita hadapi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini mungkin kami akan menghadapi banyak hal yang membuat hati kami hancur dan bersedih. Kami bersyukur Engkau Tuhan yang setia, yang mengerti isi hati kami,
mengerti bahasa tetesan air mata kami, dan kami bersyukur Engkau Allah yang mendampingi dan menyertai kami, termasuk melalui orang-orang terdekat yang Kau hadirkan bagi kami. Tolong kami Tuhan, bangunkan iman kami di masa-masa sulit yang kami hadapi, supaya masa-masa ini boleh membawa kami semakin dekat kepadamu. Iman kami bertumbuh, kami boleh jadi kesaksian bagi banyak orang. Dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.